Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Palmarum, tanggal 10 April tahun 2022, diambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Palmarum tanggal 10 April tahun 2022 dengan tema Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap orang yang sedang menghadapi permasalahan pasti mengharapkan akan adanya pertolongan yang dapat menyelamatkannya dari masalah yang sedang ia hadapi. Tentunya, ketika ia mendengar ada seseorang yang sanggup menolongnya, pastilah ia akan sangat bersukacita. Demikian halnya yang dialami oleh orang-orang Yahudi, dikala mereka pada saat itu sedang menghadapi tekanan dari para penjajah Romawi. Dalam situasi yang demikian, mereka tidak tahu mau berbuat apa lagi. Namun ketika mereka melihat bahwa Yesus memiliki pengaruh dan kuasa yang sangat besar kala itu, sehingga mereka menaruh harap yang sangat besar kepadanya. Harapan dan sukacita yang mereka rasakan ditunjukkan lewat sebuah penyambutan yang luar biasa dikala Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya memasuki kota Yerusalem. Pada saat itu, orang-orang Yahudi mengeluh-elukan nama Yesus dan mereka hendak mengangkat Yesus menjadi raja atas orang Yahudi. Adapun makna tersirat dari peristiwa itu hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sanggup membebaskan dan menolong setiap orang. Itulah sebabnya dalam segala situasi kehidupan ini kita perlu menghadirkan Yesus dalam segala keadaan kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita dalam situasi menghadapi pergumulan yang berat, namun di setiap waktu kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, landasan khotbah di Minggu Palmarum ini diambil dari Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai ayat 29 yang disebut sebagai Mazmur Sukacita. Mazmur pasal 118 melukiskan ekspresi sukacita dan ungkapan syukur pemazmur karena kemenangan dan kelepasan yang Tuhan berikan kepadanya. Mazmur ini di kemudian hari mengalami perubahan dari sebuah nyanyian pribadi
menjadi nyanyian prosesi arak-arakan menuju kota Yerusalem, tempat di mana bait Allah berada, yaitu sebuah tempat dengan pintu gerbang kebenaran. Adapun pintu gerbang kebenaran itu hanya terbuka bagi orang-orang benar, yaitu mereka yang hidup menurut firman Allah dan yang kelakuannya berkenan di hadapan Tuhan. Kedatangan mereka ke Yerusalem adalah hendak masuk ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang mereka syukuri adalah segala kebaikan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari beragam pergumulan yang berat, dan Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan telah mendengarkan seruan mereka, dan mereka percaya bahwa Tuhanlah sumber keselamatan yang sejati. Hal ini jelas dikumandangkan oleh pemazmur di ayat yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Pemazmur juga mengungkapkan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Apa yang disampaikan di sini menunjukkan rasa syukur atas perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar, bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, dan mampu menolong umatnya, dan Allah tidak pernah melupakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara yang terkasih, demikian halnya sikap hidup beriman yang perlu kita miliki hingga pada saat ini. Dikala kita menghadapi beragam persoalan, maka datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya. Dan di atas semuanya itu, senantiasalah bersyukur atas setiap penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Masalah boleh terjadi, namun rasa syukur tidak boleh berhenti. Tentunya kita bersyukur bukan oleh karena masalah yang datang, namun kita bersyukur oleh karena Tuhan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita dalam menghadapi dan memenangkan setiap pergumulan. Hal berikut yang dapat kita simak dari khotbah ini adalah ungkapan pemazmur tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sebagai seorang manusia biasa, pemazmur pernah merasa tertolak oleh orang-orang lain dan membuatnya berada di titik terendah dalam hidupnya. Itulah sebabnya mengapa ia berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara yang terkasih, sisa-sisa batu yang digunakan oleh tukang bangunan sepertinya tidak berguna lagi. Namun Tuhan menjadikan batu yang dianggap tidak berguna itu menjadi batu penjuru. Batu yang paling menentukan kokohnya suatu bangunan, menjadi batu yang paling terkuat dan yang paling diperlukan di antara semua batu. Saudara terkasih, jika kita hendak mendirikan suatu bangunan, tentu kita tidak akan asal-asal membangunnya. Diperlukan sebuah perencanaan yang matang, bagaimana supaya bangunan itu kokoh berdiri, indah, dan setiap orang yang ada dalam bangunan itu aman, nyaman, dan tentram. Demikian halnya dalam hidup ini. Menjalani kehidupan ini, tentu kita tidak boleh asal ada saja, asal hidup saja. Tetapi kita perlu tahu cara hidup yang baik dan cara hidup yang benar. Apa yang disebutkan dalam teks ini tentang batu penjuru sesungguhnya merujuk pada nubuatan tentang kehadiran Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah batu penjuru itu. Yesus adalah batu penjuru. Dia adalah Mesias yang ditolak oleh orang Yahudi. Namun pada akhirnya mereka menyesali perbuatannya itu dikala mereka melihat Yesus yang tersalib di Golgota. Dalam kehidupan beriman, kita juga perlu merenungkan tentang makna kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
bahwa Dia sesungguhnya adalah batu penjuru yang teguh. Kita, saudara dan saya, membutuhkan Tuhan Yesus yang sanggup menjadi batu penjuru yang kokoh, yang selalu mampu menopang hidup kita untuk menjalani hari-hari yang sulit ini. Hidup ini tidak akan sempurna tanpa kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, di minggu ini kita masuk dalam Minggu Palmarum, di mana seluruh umat Kristen menyambut hari yang khusus ini sebagai hari yang sangat sakral, tepatnya 5 hari menjelang Jumat Agung, dalam mengenang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Minggu Palmarum merupakan sebuah peringatan ketika Tuhan Yesus dielu-elukan dan disambut sebagai Raja, di mana peristiwa ini dicatat dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam pikiran orang banyak kala itu, kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah momen yang sangat tepat untuk menjadikan Yesus sebagai Raja bagi orang Yahudi. Yang mereka harapkan saat itu adalah Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka melihat kedatangan Yesus dari sisi politis pada masa itu. Seperti biasa menjelang Paskah, orang-orang Israel dalam perayaan Pondok Daun akan menyanyikan Mazmur Halel, yaitu dari Mazmur pasal 113 hingga pasal 118. Lalu mereka akan menyerukan kata Hosana. Maka semua laki-laki di bait Allah akan melambaikan lulap, yaitu melati yang diikatkan dengan daun palem sambil menyerukan Hosana 3 kali. Tindakan tersebut merupakan sebuah ekspresi dari sukacita atau sebuah kemenangan. Sehingga orang-orang Yahudi sudah biasa mengaitkan lulap, yaitu daun palem tersebut, dengan seruan Hosana. Itulah sebabnya mereka secara spontan menyerukan, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan," sembari mereka melambaikan daun palem tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana orang-orang Yahudi yang saat itu memberikan sambutan yang meriah pada saat kedatangan Tuhan Yesus, maka demikianlah dengan kita saat ini. Mari kita sambut Tuhan Yesus dengan seruan Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun kiranya seruan tersebut tidak hanya berlaku sesaat saja, tetapi harus tetap kita serukan di sepanjang perjalanan hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang setia. Janganlah kita seperti orang-orang Yahudi yang pada saat itu dengan semangatnya dan hanya sepintas saja menyambut Tuhan Yesus dengan semangat yang luar biasa sampai mengelu-elukan Yesus dengan seruan Hosana. Namun 5 hari kemudian ucapan tersebut dari kata Hosana berbalik menjadi seruan salibkan Dia. Orang Kristen harus memiliki prinsip yang teguh dalam mengikut Tuhan Yesus, bahwa dalam segala keadaan kita harus memuji namanya, bukan hanya pada saat kita merasakan kebaikannya saja. Orang percaya tidak boleh egois dengan memaksakan keinginannya sendiri. Sebab ketika kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, niscaya kita akan menjadi kecewa. Lihatlah apa yang dialami oleh orang Yahudi. Mereka menjadi kecewa ketika Yesus tidak mau dinobatkan menjadi raja bagi orang Yahudi. Tuhan Yesus bukanlah juru selamat dalam arti pahlawan perang yang gagah perkasa untuk membebaskan orang Israel dari penjajah Romawi. Namun lebih daripada itu, Yesus adalah juru selamat dunia yang mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membebaskan seluruh manusia dari belenggu dosa. Untuk itu, kita harus tetap berserah dan setia mengikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan apapun juga.
dan menyerahkan segalanya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan atas kehendak kita. Dikala kita bergumul, justru di sanalah seruan Hosana itu harus semakin kita elukan, menyambut Sang Juru Selamat yang sanggup memberikan keselamatan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Palmarum ini kita diingatkan tentang bagaimana kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai sebagai simbol dari kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kedamaian. Jika Tuhan Yesus telah menunjukkan hal yang demikian, maka selayaknya lah kita juga melakoni cara hidup yang demikian. Karena itu, hari ini, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Lepaskan segala keangkuhan yang ada padamu. Dan jadilah sebagai pembawa damai, sebagaimana kehadiran Tuhan Yesus ke tengah dunia ini adalah untuk membawa pendamaian. Saudara yang terkasih, di Minggu Palmarum ini, kita juga dituntut untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Oleh karena itu, mari kita meninggikan nama Tuhan yang telah hadir membawa keselamatan bagi kita. Mari kita sambut Dia dengan melambaikan daun palma, daun palem kerohanian kita, yaitu semangat dan iman yang teguh. Di Minggu Palmarum ini, mari siapkan hatimu dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam hidupmu, di tengah-tengah rumah tanggamu, di mana engkau berada. Sambutlah Ia dengan penuh sukacita. Dengan rasa syukur dan seruan yang penuh hikmat, mari sambut Tuhan Yesus yang hadir membawa keselamatan itu dengan seruan, dengan sambutan, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dengan rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu yang kudus itu, memuji memuliakan nama-Mu. Engkaulah ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, yang telah hadir membawa kelepasan bagi kami. Hosana bagi-Mu ya Tuhan Sang Raja yang datang dalam nama Tuhan. Selamatkanlah kami oleh karena kasih setia dan pengorbanan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia ini. Amin.